dari fungsi objektif dual, asalkan terdapat suatu penyelesaian optimal yang memungkinkan. Yang kedua, jika dalam penyelesaian optimal yang mungkin tersebut yang pertama, suatu variabel keputusan dalam program primal mempunyai nilai bukan nol pada kasus yang berkaitan dalam program dual harus mempunyai nilai optimal nol. Yang berikut, suatu variabel claim atau surplus dalam primal mempunyai nilai bukan nol pada keputusan yang berkaitan dalam program dual harus mempunyai nilai optimal. Yang ketiga, kaidah matematik memperoleh realitas. Menurut Darwin, perumusan dual dari suatu soal primal adalah sebagai berikut. Arah optimisasi adalah terbalik. Maksimisasi dalam primal menjadi minimisasi dalam dual dan sebaliknya. Yang kedua, tanda perbijaksanaan dari kendala teknis adalah terbalik, tetapi ketidaknegatifan pada variabel-variabel keputusan atau decision variables selalu dipertahankan. Yang ketiga, garis matriks koefisien dari kendala dalam primal berganti tepat atau transpose menjadi kolom untuk matriks koefisien dari kendala dalam dual. Yang keempat, vektor baris dari koefisien dalam fungsi objektif dalam primal berganti tempat menjadi vektor kolom konstan untuk kendala dalam dual. Yang kelima, vektor kolom konstan dari kendala primal berganti tempat menjadi vektor baris dari koefisien-koefisien untuk fungsi objektif dalam dual. Yang keenam, variabel keputusan primal digantikan oleh variabel keputusan dual. Yang keempat, keunggulan nulitas. Karena terdapat hubungan komplementer antara variabel keputusan dalam satu program dan variabel slack atau surplus di dalam program lainnya, penyelesaian untuk program yang memberikan penyelesaian untuk program lainnya ini bermanfaat karena yang pertama, hal ini memungkinkan penyelesaian soal minimisasi menurut maksimisasi yang seringkali lebih mudah. Yang kedua, untuk primal dengan 3 variabel keputusan, dual menyederhanakan program tersebut menjadi 2 variabel keputusan yang kemudian dapat digambarkan secara grafis. Jadi masalah dual benar-benar simetris dengan masalah primal, dan pemecahan dari salah satu masalah menghasilkan juga pemecahan dari masalah lain. Jika jumlah literasi yang dibutuhkan untuk pemecahan simplex bergantung pada jumlah baris dalam tabel simplex, dua dapat dipecahkan dengan perhitungan yang lebih mudah daripada primal, bila mana tabel simplex dual mempunyai baris yang lebih sedikit daripada tabel simplex primal. Yang berikut, dualitas simplex. Pada metode simplex juga sering terdapat solusi basis dan dari persoalan programmer linear yang lebih tidak layak. Namun prosesnya optimal karena multipliers dari simplex memberikan kelayakan untuk persoalan dual. Dalam tabel simplex kadang ini tidak menunjukkan unsur negatif dalam baris indeks Z, ZJ kurang ZCJ, namun menunjukkan adanya kelayakan solusi basis. Situasi ini dapat muncul bila suatu solusi programnya tidak tertentu diperhitungkan dan kemudian suatu persoalan baru dapat dibentuk dengan mengubah vektor. Misalkan perusahaan sepatu ideal membuat 2 macam sepatu. Yang pertama adalah sepatu dengan sol karet, yaitu X1, dan yang kedua adalah sepatu dengan sol dari kulit X2. Untuk memproduksi kedua macam sepatu tersebut, perusahaan menggunakan 3 jenis mesin, yaitu mesin pertama khusus untuk membuat sepatu karet dengan kapasitas maksimal 8 jam. Mesin kedua khusus untuk membuat sepatu dari kulit dengan kapasitas maksimal 15 jam. Mesin ketiga khusus untuk
assembly kedua macam seperti tersebut dengan kapasitas maksimal 30 jam. Setiap mesin X1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam dan selanjutnya menuju mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan X2 dikerjakan oleh mesin 2 selama 3 jam dan langsung ke mesin 3 selama 5 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap sepatu X1 30.000, sedangkan sepatu X2 50.000. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, berapakah sepatu X1 dan X2 yang harus diproduksi? Dan tabel tersebut diketahui. Langkah pertama, kita buat tabel dan solusi dan soal di atas agar lebih mudah. Variabel Y1, Y2, Y3 merupakan mesin, sedangkan X1 X2 merupakan X1 itu sepatu dengan sol karet, sedangkan X2 itu sepatu dengan sol kulit. Untuk variabel Y1, sepatu karetnya itu selama 2 jam, kapasitas maksimumnya kurang dari 8. Untuk mesin kedua, variabel ini X1 nya tidak 0 sama dengan 0, dengan X2 sama dengan 3. Untuk kapasitas maksimumnya kurang dari 15. Dengan mesin ketiga, kapasitas waktunya itu X1 6, X2 5, dengan kapasitas maksimum mesinnya itu kurang dari 30. Laba dari 10.000 per 10.000, X1 nya lebih besar dari 3, X2 lebih besar dari 5. Ini soal pembahasan. Karena berhubung saat ini tidak punya spidol, teman-teman langsung saja lihat yang ada di layar. Sebuah toko roti memproduksi 2 jenis roti, yaitu A dan B. Bahan baku utama kedua roti sama, yaitu tepung terigu, gula pasir, dan mentega. Roti A membutuhkan 30 gram tepung, 15 gram gula pasir, dan 10 gram mentega. Sedangkan roti B membutuhkan 40 gram tepung, 20 gram gula pasir, dan 15 gram mentega. Di mana bahan yang tersedia adalah tepung 8 kg, gula pasir 5 kg, dan mentega 3 kg. Harga jual roti A Rp7 per potong, dan harga jual roti B Rp6 per potong, Rp16 per potong. Diasumsikan permintaan konsumen sesuai dengan jumlah produksi. Tentukan jumlah roti A dan roti B yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang A, formulasikan persoalan program linear di atas. Yang B, formulasikan persoalan rangkap dari persoalan pertama programan yang telah diperoleh. Penyelesaian yang pertama, persoalan umum. Untuk variabel keputusan, X1 sama dengan roti A, X2 itu roti B. Yang kedua, persetujuan. Persetujuannya itu Z sama dengan 700 X1 tambah 16 X2, itu maksimum. Sedangkan pembatasnya 30 X1 tambah 40 X2 kurang sama dengan 8.000. 15 X1 tambah 20 X2 kurang dari sama dengan 5.000. 10 X1 dan 15 X2 kurang dari sama dengan 3.000. Cari X1 dan X2. Z sama dengan 700 X1 tambah 16 X2, itu maksimumnya. Dengan 30 X1 tambah 40 X2 kurang dari sama dengan 8.000.
15x1 tambah 20x2 kurang dari sama dengan 5000. 10x1 tambah 15x2 kurang dari sama dengan 3000. Jadi x1 dan x2 lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 0. Dual problemnya Y1, Y2, Y3 dengan maksimum minimumnya itu 8000 Y1 tambah 5000 Y2 tambah 3000 Y3. Dari 30 Y1 tambah 12 Y2 tambah 10 Y3 lebih besar sama dengan 700. Yang kedua 40 Y1 tambah 20 Y2 tambah 12 Y3 lebih besar sama dengan 600. Maka Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Baik, terima kasih kepada teman-teman materi yang telah memaparkan materinya. Kesempatan berikutnya saya berikan waktu kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun yang memberikan sanggahan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, kepada teman ini waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jujur di sini dari apa yang kalian jelaskan itu kami tidak mengerti karena kalian tidak mengirim itu materi. Dia jadi dulu, jadi kami tidak paham. Bagian penjelasan contoh soal itu kami tidak mengerti. Karena di situ kami bisa teruskan mau paham dari mana. Oke, baik, terima kasih untuk saudara ini. Saya sudah memberi masukan untuk penambahan materi yang mungkin materi yang kami siap kurang jelas. Saya menambahkan sedikit tentang materi yang kami bawakan hari ini. Prinsip dualitas sederhananya itu mengumpulkan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contoh sederhananya soal kemudi kendaraan. Untuk perbedaannya itu perbandingan antara negara di Amerika dengan Indonesia. Misalkan kemudi kendaraan untuk di Indonesia, untuk jalurnya itu harus bagian kiri untuk kendaraan, sedangkan di Amerika harus mengambil jalur kanan. Maka untuk posisi kemudinya itu tentu berbeda. Misalkan di Indonesia, kalau jalur kiri, maka posisi kemudi kendaraannya bagian kanan, sebelah kanan. Sedangkan di Amerika, karena jalurnya itu bagian kanan, Anda di bagian kanan, maka posisi kemudinya itu bagian kiri. Nah, itu menyatakan bahwa konsep yang berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Peraturannya, untuk di negara Amerika, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Yang kedua, pada jalan yang berlajur banyak, lajur kiri untuk mendahului. Yang ketiga, bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Sedangkan Indonesia bertolak belakang, namun tetap mempunyai jawaban yang benar. Mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Yang kedua, pada jalur yang berlajur banyak, lajur kanan untuk mendahului, karena mobil berada di bagian kiri. Yang ketiga, bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Prinsip dualitas pada kasus di atas adalah konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Inggris. Itu untuk konsep sederhana saja.
Baik,